pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Dan saya mengajak kita untuk melihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Ini adalah lanjutan eksposisi yang kita sudah lakukan di hampir 6 bulan, 7 bulan terakhir ini. Dan kita masuk di dalam Efesus 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Dan saya akan membacakan, saudara bisa mengikutinya. Saya mulai dari ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tema yang kita renungkan pagi hari ini, kita lihat yaitu berpikir seperti Yesus. Itu seperti di dalam ayat yang ke-5 yang tadi berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah saudara, tema yang kita renungkan hari ini, terkait ayat 5 khususnya, ini adalah satu ayat yang tidak terlepas dari ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu bicara soal kesatuan, kesehatian. Misalnya di dalam ayat yang kedua dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi hari ini saudara kita bicara soal kesatuan. Kesatuan, kesehatian, saudara itu bukan hal yang mudah. Oleh karena suami istri yang cuma 2 orang saja, untuk menjaga bisa tetap sehati, bersatu, itu butuh upaya yang besar. Apalagi sampai maut memisahkan, itu ada upaya yang perlu dilakukan. Apalagi bicara soal gereja yang besar, misalnya orangnya banyak. Saudara, satu kepala itu satu pikiran. 100 orang itu 100 pendapat. Dan apakah itu gampang? Tidak gampang. Karena latar belakangnya berbeda-beda, juga profesinya berbeda-beda, pikirannya semua tidak sama. Bagaimana hal itu bisa disatukan? Satu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Nah saudara, di dalam sejarah memperlihatkan bahwa ancaman terbesar perpecahan gereja itu munculnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah ini memang kita prihatin ya, karena gereja pecah bukan dari luar, tapi lebih banyak dari dalam masalahnya. Kita prihatin, tapi waktu saya merenungkan, bukan tidak mungkin hal seperti ini juga bisa terjadi bagi kita, saudara. Bisa terjadi. Sehingga tidak bisa tidak, kita harus pikirkan apa yang perlu kita lakukan di dalam membangun, mengusahakan kesatuan, keutuhan tubuh Kristus. Nah kalau kita lihat saudara, kesatuan doktrin itu penting. Kesatuan pengajaran. Misalnya pemimpin, kehandalan pemimpin, itu juga sangat penting. Manajemen gereja yang baik, itu juga sangat-sangat kita perlukan. Tetapi apakah itu sudah cukup? Saudara, itu belum cukup. Itu baru faktor penunjang. Karena kalau kita perhatikan bahwa, khususnya di ayat 3 dan 4 yang tadi kita belum baca. Musuh terbesar daripada kesatuan, itu adalah terkait dengan ego kita manusia, saudara. Keakuan di dalam diri kita ini ya. Jadi kita ini sebenarnya sangat sulit mengutamakan orang lain. Sulit mengedepankan orang lain, mementingkan orang lain. Yang paling kita pentingkan itu umumnya diri kita sendiri. Sehingga sebenarnya yang lebih menonjol itu adalah soal ego kita, keakuan kita, keakuan. Jadi itu sesuatu saudara yang sangat-sangat bisa berbahaya, dan ego itu bisa seperti bom waktu yang suatu saat bisa meledak
dan bisa menghancurkan komunitas kita. Nah, saudara, kita tahu ini sesuatu yang tidak mudah. Lalu saya ajak kita memikirkan solusi apa, saudara, yang ditawarkan oleh Alkitab. Nah, solusinya tadi ada di ayat yang kelima yang tadi kita baca, yaitu adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Solusinya ayat ini, saudara. Di dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Allah, yaitu adalah supaya kita berpikir bukan seperti pikiran kita. Bukan seperti pikiran manusia. Tapi berpikir seperti pikiran dari Yesus Kristus. Pikiran Yesus inilah yang mestinya juga menjadi pikiran kita. Pikiran Yesus inilah yang mestinya ada di dalam hati dan jiwa kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menonjolkan keakuan, keegoan, menonjolkan diri. Yesus Kristus selalu hanya mementingkan orang lain. Dia selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia mau beri yang terbaik buat orang lain. Yang dipikirkannya tidak lagi dirinya. Yesus Kristus terhadap dirinya itu sudah tidak ada. Hanya untuk Allah. Untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hari ini kita belajar. Lalu saya ajak kita. Kalau demikian, pikiran atau teladan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Kita akan melihat, saudara, pikiran atau teladan yang diberi oleh Yesus. Yang pertama yang kita renungkan, bahwa Kristus Yesus mengesampingkan hak dirinya. Mengesampingkan hak. Di dalam ayat yang ke-6, di situ kita lihat, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, di sini ada satu kata, yaitu rupa Allah. Dan kata yang kedua itu kesetaraan dengan Allah. Saudara, di sini yang pertama dikatakan dalam rupa Allah. Ini artinya apa? Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Allah, saudara. Dalam rupa Allah. Berarti dia sungguh Allah. Seperti dalam Yohanes pasal 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Dia adalah Yesus. Siapakah itu Yesus? Dia adalah Allah. Artinya, dia setara dengan Allah. Kalau dia setara dengan Allah, itu berarti dia punya sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah, kita tahu ya, sifat-sifat Allah itu maha besar, maha mulia, maha tinggi, maha berdaulat, maha kudus. Semua sifat itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Termasuk maha kekal, maha hadir. Tetapi saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, apakah sifat-sifat itu ditunjukkannya kepada kita? Tidak. Justru yang kita lihat, dia itu yang maha tinggi, justru hadir di dalam sebuah kerendahan. Dia maha kaya, tapi hadir dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Dia maha besar, tapi dia kelihatan seperti orang biasa. Dia maha bijak, tapi kelihatan seperti orang bodoh. Sampai mungkin orang bertanya, apakah dia ini sungguh-sungguh Tuhankah? Sungguh-sungguh juru selamatkah? Apakah kita layak mengikuti orang seperti ini? Karena apa, saudara? Tidak terlihat. Apakah dia Allah? Karena saudara, di sini dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus diperhatikan, diutamakan. Justru dia mengesampingkan hak dirinya itu. Di dalam ayat yang ke-7, saudara, kita lihat lagi. Selain dia mengesampingkan hak dirinya, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan, dia mengosongkan dirinya sendiri. Di sini ada satu kata, mengosongkan diri. Apa artinya mengosongkan diri ya? Di dalam bahasa Yunani, saudara, itu istilahnya itu hiauton ekenosen. Hiauton ekenosen. Nah,
sebenarnya dari kata ini ada muncul satu kata, kenos. Akar katanya kenos, tapi yang umumnya orang kenal, mungkin saudara-saudara pernah mendengar kalimat ini, kenosis. Ya. Nah, kenosis sebenarnya ada dua pengertian, saudara. Ada pengertian yang sesat, ada pengertian yang benar. Nah, pengertian yang sesatnya begini, yaitu adalah ketika bicara soal Kristus yang mengosongkan diri, maka paham kenosis yang sesat ini berpikir yaitu adalah bahwa Yesus yang adalah maha kuasa, yang maha besar itu, yang maha mulia. Lalu kemudian dia meninggalkan sifat-sifat kealahannya ini di mana? Dia tinggalkan di sorga. Jadi dia datang ke dalam dunia tidak membawa sifat-sifat itu. Artinya sejenak Tuhan Yesus berhenti jadi Allah. Stop jadi Allah. Jadi dia tinggalkan itu di sorga. Nah saudara, ini satu ajaran yang sebenarnya sangat keliru sekali. Karena ketika Yesus dikatakan dia stop dan berhenti jadi Allah, maka itu berarti akhirnya Allah kita itu Allah dwi tunggal, bukan tri tunggal lagi. Apa ini enggak keliru? Keliru sekali. Dan ketika dikatakan Yesus itu berhenti jadi Allah, maka akhirnya artinya saudara, dia meninggalkan substansi dirinya. Apakah ini enggak sesat? Sangat sesat. Makanya saudara yang membaca paham kenosis seperti ini, saudara, ini satu ajaran yang sesat. Di zaman dulu sangat berkembang ajaran ini. Nah, sebenarnya paham yang benarnya seperti apa, saudara? Atau pengertian yang benarnya seperti apa? Nah, kita melihat sebenarnya pengertian Yesus mengosongkan diri, kita melihat itu adalah Yesus tidak meninggalkan substansi dirinya. Yesus juga tidak berhenti atau stop menjadi Allah. Dia tetap adalah Allah. Dia sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh maha tinggi. Sungguh-sungguh maha mulia. Sungguh-sungguh maha besar. Tetapi saudara, di sini kata John Calvin, justru dia menyembunyikan dirinya. Di sisi lain dia memang Allah yang tidak terbatas. Tapi dia menyembunyikan. Waktu dia hadir ke dalam dunia. Dia memang hadir. Tetapi absen, sekaligus absen. Dia memang maha kaya. Tetapi kelihatan miskin. Dia maha mulia. Dia maha besar. Tapi waktu datang kelihatan seperti hina. Bahkan dia dihina luar biasa. Dia maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Tapi waktu datang dia rendah sekali. Luar biasa. Jadi saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Sehingga saudara, waktu Tuhan Yesus itu jadi manusia, kita bisa melihat apa yang dilakukannya. Dia sama dengan kita, saudara. Kecuali dalam hal berdosa. Tetapi dia lelah, dia lapar, dia letih, dia ngantuk, dia tertidur. Bahkan rupanya tidak elok, saudara. Sampai-sampai mungkin banyak orang bertanya, apakah dia ini sungguh-sungguh Mesias? Apakah dia ini sungguh-sungguh juru selamat? Banyak orang gak yakin, masa Allah yang besar tapi hadirnya seperti ini. Setelah ini memang berbeda dengan pola pikir dunia, yang sebenarnya orang dunia itu lebih menghormati kalau orang ada di posisi yang tinggi. Kalau dia seorang raja, oh ya ini pantas kita hormati. Kalau dia dari kalangan yang bawah, lalu tiba-tiba dia naik jadi orang yang begitu konglomerat, begitu dihormati. Tapi kalau dia seorang konglomerat, tapi kelihatan melarat, apakah ada orang yang mau sama dia? Saudara, mungkin orang akan pikir bagaimana orang konglomerat tapi kelihatan melarat. Apakah orang hormati? Enggak, saudara. Tapi Kristus Yesus justru terbalik luar biasa. Ia Allah yang maha bijak tapi kelihatan seperti orang bodoh. Dia Allah yang maha kaya, kelihatannya begitu sederhana. Dia Allah yang maha tinggi tapi merendahkan dirinya sedemikian rendah dalam dunia ini. Bahkan di dalam ayat tadi dikatakan, mengambil rupa seorang hamba. Saudara tahu apa itu hamba? Itu adalah budak. Saudara punya pembantu ART, asisten rumah tangga. Namanya sekarang sudah jauh lebih baik. Dulu masih pakai namanya Mbak ya kalau salah. Hamba ya. Tapi sekarang asisten rumah tangga. Sudah jauh lebih baik. Tetapi yang disebut dengan budak, itu lebih rendah dari posisi orang pada umumnya. Zaman itu saudara, budak itu begitu rendah. Dan itu yang diambil oleh Tuhan Yesus. Mengambil rupa seorang hamba, seorang budak.
yang tidak punya hak sama sekali. Budak itu saudara, zaman dulu. Kalau dia sudah dikasih tanda, sudah dikasih kalung, itu budak itu sudah nggak punya hak atas dirinya sendiri. Bahkan tuannya itu bisa, ya terserah tuannya maunya apa sama dia. Terlalu rendah. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saudara. Tetapi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus di dalam hidupnya itu tidak mengutamakan hak dirinya. Justru hak itu dilepaskannya dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pikiran Yesus seperti inilah yang semestinya harus ada di dalam pikiran dan hati kita. Saudara, teladan agung inilah yang ditawarkan untuk kita membangun keutuhan tubuh Kristus. Dan di dalam kita memelihara kesatuan di antara kita. Yaitu adalah mengesampingkan hak kita. Merendahkan diri kita. Tidak mudah, tapi ini panggilan kita. Mengesampingkan hak diri. Merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Apakah ini mudah? Bagi saya pun ini bukan hal mudah. Karena kalau bicara soal hak diri, saudara, siapa sih di antara kita yang tidak mau mempertahankan hak diri, harga dirinya? Saudara, moto orang yang mempertahankan hak diri, lebih baik mati daripada malu. Benar enggak saudara? Itu moto orang pada umumnya. Yang mempertahankan hak diri, harga dirinya. Siapa yang mau direndahkan? Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau dipermalukan? Siapa yang rela berlaku kalah, ngalah? Saudara, itu bukan jiwa kita sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita lebih mau menonjolkan ego kita, diri kita, keakuan kita. Dan ini prinsip yang umumnya orang pegang di dalam dunia ini. Diri akulah, pribadikulah. Dan mempertahankan itu rela berjuang. Jangan sampai hak diri ini dirampas, diambil oleh siapapun. Saudaraku, persoalan terbesar kita di dalam relasi, di dalam membangun kesatuan, sebenarnya terletak di dalam bagian yang sangat penting ini. Soal diri kita. Hak diri yang tidak mau kalah. Yang selalu merasa paling benar, paling besar, paling oke. Dan itu adalah umumnya kita manusia. Kita lebih mudah mempersalahkan orang lain. Walaupun kita tahu diri kita yang salah, tapi kita lebih gampang mempersalahkan orang lain. Kita di antara pasangan suami istri aja lebih gampang mempersalahkan pasangan kita. Kamu yang salah. Walaupun sebenarnya kita yang salah. Tapi umumnya begitu saudara. Kita susah ngalah. Susah untuk mau berkata saya ini memang lemah. Punya kelemahan. Kita selalu menunjukkan ini loh hak diri saya. Saudara melalui teladan Tuhan Yesus ini ya. Yang mengesampingkan hak dan merendahkan diri. Maka sebenarnya yang harus kita benahi itu bukan orang lain terlebih dahulu. Tapi diri kita sendiri. Yang mesti kita perangi saudara. Itu adalah soal diri kita, keakuan kita, keegoisan diri kita ini. Bagaimana supaya pikiran daripada Kristus itu juga bisa hadir di dalam pikiran dan hati kita. Bagaimana mengesampingkan hak ini. Bagaimana merendahkan diri ini boleh hadir di dalam jiwa kita. Saudara, ini enggak mudah. Tapi inilah jalan yang diberi oleh Tuhan buat kita. Mau membangun kesatuan di antara suami istri. Mau membangun kesatuan di antara tubuh Kristus. Mau membangun kesatuan di tempat kerja di mana saja. Caranya gimana? Mengesampingkan hak. Merendahkan diri. Bukan menonjolkan keegoan, keakuan dan meninggikan diri. Bukan. Tapi rendah hati. Saudara, mengesampingkan hak dan merendahkan diri tidak mudah. Waktu kelas katekisasi kemarin, di awal minggu pertama bulan Maret, itu saya tanya kepada beberapa peserta kelas katekisasi. Nah orangnya pas ada di sini ya, ada Denny dan ada Charlie. Ya.
Mereka saksinya dan mereka juga, saya coba cerita pengalaman mereka, saudara. Waktu saya tanya mereka, dalam hal apa ya, dalam hal apa kalian jatuh di dalam dosa tiap hari? Saya ingat mereka berdua jawabannya mirip. Kami suka emosi, Musa. Emosi maksudnya apa itu? Ya, kalau kita di jalan itu ya, kalau macet bisa 2 sampai 3 kali. Sehari itu bisa emosi. Bapak Ibu pernah emosi di jalan? Enggak ya, tetap tenang ya. Waktu jalan saudara disalib, waktu saudara di apa gitu, ditikung atau apa gitu ya. Macet dan sebagainya. Apakah tetap tenang, enggak emosi? Yang enggak emosi boleh angkat tangan. Oh, semua emosi ya. Semua emosi, setuju? Saya juga emosi. Sama kita. Beberapa hari yang lalu itu di sini macet. Ini udah sering nih macet Pademangan ini ya. Saya juga bingung ini kenapa kok bisa begitu ya. Pas di tikungan ini nih, di pertigaan ini nih mau ke sini nih. Saya baru beli telur itu di sebelah. Saya sama semua. Saya mau belok ke gereja, saudara. Wah, ada mobil dari sini, ada mobil dari sini. Saya terjepit di dalam, saya mau lewat nggak bisa lewat. Saya mundur sedikit. Mobilnya tiba-tiba maju. Saya angkat kaki saya, saudara. Saya tendang mobilnya itu. Saya lihat orangnya. Orangnya diam aja, cuma lihat saya. Waduh, saya dalam hati, saya yang marah, kayaknya dia yang jadi pendeta deh. Saya ini, istri saya bilang begini, pas selesai, loh kok pendeta jadi begitu ya? Jadi pendetanya nggak benar. Dalam hati saya, untung nggak ada jemaat yang tahu nih. Coba kalau mobil jemaat itu yang saya tendang, gimana ayo? Wah Pak Pendeta khotbah ini, tendang mobil kita lebih parah lagi kan. Untung saya lihat dulu orangnya siapa. Masalahnya di mana sebenarnya? Itu adalah soal hak diri kita. Karena jalan kita diambil. Dan kita nggak mau disenggol. Dan mudah sekali kita emosi di jalan, saudara. Mudah. Wah, belum lagi kalau lihat orang itu kalau sedikit disalib, sering saya lihat, waduh, semua binatang itu keluar di mulut mereka. Bingung saya juga. Memang di jalan mudah kita bisa emosi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara. Mau nggak mengesampingkan hak diri, merendahkan hati. Saya waktu pulang kemarin di rumah, Tuhan ampuni, saya sudah bersalah. Karena saya nggak sempat mengerem, itu tiba-tiba maksudnya mengerem diri, menguasai diri. Emosi sesaat, saudara. Tapi itu yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar melalui firman Tuhan seperti teladan Yesus Kristus mengesampingkan hak. Jadi kita sama-sama belajar. Sama-sama menaklukkan pikiran kita, menaklukkan hati kita. Bagaimana di dalam keluarga saya. Bagaimana di dalam gereja Tuhan. Bagaimana di tempat kerja. Dimanapun saya berada. Saya mengesampingkan hak diri. Dan merendahkan diri saya. Sehingga makin hari saya boleh serupa dengan Kristus. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-8 saudara dikatakan, dia itu taat sampai mati loh. Ini Kristus Tuhan kita luar biasa. Bukan saja merendahkan dirinya, tetapi dia taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8. Saudara, apakah ada orang seperti Kristus? Dia bisa menyelesaikan dari awal dia hadir di tengah dunia sampai akhir hidupnya. Dia sungguh-sungguh menyelesaikan dengan sangat baik. Finishing well. Mengakhiri dengan baik. Dan tidak ada satupun dia berlaku menonjolkan diri atau menunjukkan keakuannya, hanya menjalankan kehendak Allah. Saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat dikatakan, Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus dalam doanya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kristus ketika datang di dunia, dia mempermuliakan Allah. Dia meninggikan Allah. Dia hanya meninggikan Allah. Dia tidak tergoda meninggikan diri, melakukan kehendaknya sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa.
Apa yang menjadi makanannya? Ini digambarkan bagaikan makanan. Jadi apa yang menjadi kerinduan hati dia? Kerinduan terbesar dia hanya melakukan kehendak Allah. Dia tidak melakukan satupun kehendak dirinya. Dia rela menyangkal diri, rela mengesampingkan seluruh hak-hak seperti kita orang berdosa yang ingin mempertahankan kedirian kita, keakuan kita. Tapi Kristus tidak. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah ada pengorbanan diri yang lebih besar dari sini? Kita mungkin tidak pernah melihat karya Allah yang paling agung. Tetapi melalui kematian Kristus di kayu salib, kita akan melihat satu karya Allah yang paling agung. Anak Allah yang maha tinggi yang dari sorga datang ke dalam dunia, mengambil tempat yang paling rendah, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itu sebuah kematian yang sangat-sangat hina di zaman itu. Dan ini bukankah karya Allah yang paling agung? Banyak orang melihat ini adalah sebuah kehinaan. Tetapi sebenarnya Allah sedang memberitahukan kepada kita, ini karya Allah yang paling agung di tengah dunia ini. Saudara, orang dunia yang mereka sangat banggakan, itu adalah bagaimana orang yang paling bawah, yang ada di paling bawah, saudara, bisa naik ke atas. Kalau bisa jadi pemimpin yang besar, orang besar. Ini yang paling dicari. Tetapi Alkitab memberikan kita satu prinsip yang agung. Orang yang paling agung bukan yang dari bawah naik ke atas. Tapi bagaimana orang yang di atas turun ke bawah. Itu rahasia keagungan. Bukan orang yang meninggikan diri. Yang dikagumi oleh dunia, bukan. Tapi bagaimana mereka yang justru ada di atas mau rela turun ke bawah. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Dari tempat yang maha tinggi, datang ke tempat yang begitu rendah. Pak Jokowi yang sudah jadi presiden, dia dari bawah naik presiden, itu udah biasa. Tetapi dia seorang presiden mau belusukan, turun ke rumah-rumah masyarakat, itu jauh lebih bermakna dan sangat menyentuh hati kita. Apa artinya dia seorang presiden tapi nggak mau peduli masyarakat? Apa artinya dia seorang presiden tapi nggak mau lihat masyarakat bawah? Orang bakal mungkin akan menghina dia. Tapi mereka yang ada di posisi atas mau turun ke bawah. Mereka akan berkata, orang akan berkata ini luar biasa. Ini orang yang paling agung. Kita yang mungkin barangkali punya posisi paling tinggi. Tetapi ketika kita melayani yang lebih rendah, saudara itu akan jauh lebih agung. Mungkin engkau di kantor, engkau di perusahaan, engkau punya posisi paling tinggi. Tapi waktu engkau melayani lebih rendah, itu sangat-sangat agung. Engkau seorang manusia biasa. Engkau mengerjakan hal-hal yang mungkin yang dianggap oleh dunia ini sangat hina, tidak berarti. Tapi ketika engkau melakukannya itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak senang dengan orang yang meninggikan diri, saudara. Tuhan senang dengan orang yang merendahkan dirinya. Kristus ketika merendahkan diri, dia begitu aktif. Dari atas ke bawah. Itu satu tingkatan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Dari dia lahir, itu sudah rendah. Dia hidup, dia dihina orang, disalib, sampai dia mati turun ke tempat yang paling bawah. Tapi dia aktif merendahkan diri, dari atas turun ke bawah. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Apakah Allah senang dengan dia? Ini yang diinginkan oleh Allah. Ini yang paling disukai oleh Tuhan. Makanya saudara, di dalam ayat 9 dan seterusnya, mari kita lihat. Kristus ditinggikan oleh Allah. Mari kita lihat ayat 9. Apa yang diterima oleh Kristus setelah dia merendahkan dirinya? Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bagaimana Allah meninggikan dia? Saudara, dikatakan kemudian dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itu kemuliaan yang luar biasa. Setelah bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Setelah naik ke sorga, di mana dia duduk? Di sebelah kanan Allah. Setelah dia duduk di sebelah kanan Allah, nanti dia akan datang kembali kedua kali. Jadi sudah turun dari atas ke bawah, sekarang dia dari atas ke bawah. Dia tidak mengaktifkan diri, dia langsung aktif untuk memuliakan diri, tidak. Tetapi dia secara pasif, secara aktif turun, tapi secara pasif dimuliakan oleh Allah.
Dia dibangkitkan oleh Allah, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti dia akan datang kembali kedua kali, datang ke dalam dunia. Dan di setiap orang berlutut dan harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kemuliaan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Pada saat kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, kita rela mengesampingkan hak. Kita rela merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang meninggikan diri, orang yang berlaku angkuh dan sombong, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena justru Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati inilah, pikiran seperti inilah yang kita butuhkan di dalam kita membangun pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Tuhan, keluarga kita, dan apa saja saudara. Kita ingin gereja kita maju, rahasianya apa? Kita mesti kesampingkan hak diri kita. Kita mesti berpikir seperti Tuhan Yesus. Gereja kita saudara, minggu depan ulang tahun yang ke-48. Satu anugerah Tuhan. Waktu saya merenungkan di dalam usia GKK yang ke-48. Puluhan atau ratusan orang sebelum sampai hari ini. Banyak mereka baik yang sudah dipanggil oleh Tuhan maupun yang masih hidup. Mereka telah menjaga diri mereka. Sehingga gereja Tuhan ini boleh tetap ada. Gereja ini boleh tetap utuh. Bisa tetap terlayani. Salah satu hal ketika mereka mengutamakan kesatuan. Dan tentunya saudara ada satu warisan yang sudah mereka wariskan kepada kita. Pendahulu-pendahulu kita. Pendiri-pendiri gereja ini. Untuk apa saudara? Memelihara kesatuan gereja ini. Ini adalah rumah rohani kita. Dan sebentar lagi 2 tahun lagi saudara memasukin usia emas gereja ini. Usia ke-50. Dan tentunya kita tidak berhenti hanya sampai usia itu. Kita ingin sampai berikutnya gereja ini boleh terus berkarya di tengah dunia ini. Apa yang menjadi rahasia? Supaya gereja ini boleh terus bertumbuh, berkembang dan maju. Hanya ada satu saudara. Seperti firman Tuhan hari ini. Berpikir seperti pikiran Kristus. Seperti di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, ayat yang ke-5 maksudnya saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran ini ada di dalam hati kita, saya percaya ini akan berdampak besar bagi kemajuan, bagi perkembangan gereja kita. Saudara, kita punya kerinduan, GKK tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Menjelang 50 tahun, kita rindu 50 jiwa kita menangkan. Kalau kita sehati bersatu berpikir seperti Kristus, ini bisa tercapai saudara. Kita ingin punya satu pos PI lagi. Kalau kita semua bersehati mendukung pekerjaan Tuhan, kita mengesampingkan hak diri, tapi mengutamakan pekerjaan Tuhan, gereja ini bisa akan terus melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan mari sehati. Mari berpikir seperti Kristus. Kita mengutamakan kehendak Allah. Bukan menonjolkan diri kita, tapi hanya taat kepada Tuhan. Taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita.